wabarakatuh. Baik, kurang rasanya baru satu jajaran. Yang terhormat Ketua Umum Sekarpura II beserta jajaran. Yang terhormat SGM of Human Capital Center. Yang terhormat Ketua Sekarpura DPC 2 Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Yang terhormat perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Ibu Ketua. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan kepada karyawan-karyawati Bandara Hussein Sastra Negara Bandung dalam acara Talkshow Hubungan Industrial. Bus Awan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Andre Kastiawan. Sesi kedua setelah istirahat dan sholat Jumat, nanti kita masuk ke sesi dari materi dari Ketua Umum, kemudian materi dari Pak IGM dan penutup. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini, amma huwa yukafi'u mazidah. Untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak bagi negara ini. Kami memohon kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Baik, terima kasih Pak Andrika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Sekarpura II, yang saya hormati Ketua Umum, salah ya? Belum jadi Ketua Umum. Ketua DPC SP2 BDO. Ucapan pertama saya sampaikan kepada pengisi sesi pertama ya. Nanti akan ada dari Dinas Ketenagakerjaan akan mengisi tandem dengan Mas SDM. Bang Reza ini nanti akan memoderatori Mas Aulia Fazai. Nah, nanti di bagiannya Seputra nanti juga akan ada sharing session dari beliau. Nanti akan untuk kita semua kebermanfaatan dan tentunya rekan-rekan dapat menambah ilmu tentang khususnya tentang hubungan industrial itu sendiri. Baik, saya selaku Ketua Panitia dan mewakili teman-teman rekan panitia yang lainnya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya juga punya pantun. Oh yang membeli jeruk? Jeruk dimakan sama si sayang. Jangan dulu Anda mengantuk. Acara kita masih panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teteh Ketua. Baik, Bapak Ibu terhormat. Semuanya. Susah untuk mengajak dia hadir di sini gitu. Apa karena Pak DH nggak ada gitu, jadi beliau ada gitu sekarang. Tapi ya alhamdulillah beliau hadir di CGBC dan sudah 2 kali acara ini seperti ini dilaksanakan. Pas Jumat yang lalu itu adalah inaugurasi dari Susi Air. Yang punya jajaran manajerial yang tadinya itu 17 sekarang udah tinggal berapa?
Udah tinggal 11 atau tinggal 12. Kemarin ya sedih juga sih, salah satu di bawah layar langsung saya, Pak Rahmat sudah dapat SK. Dan teman-teman anggota Sekarpura 2, terima kasih teman-teman, acara ini dari kita untuk kita. Kalau teman-teman ingat, teman-teman flashback 1 tahun kemarin ya, 8 Desember 2022, teman-teman sendiri yang mengusulkan, teman-teman sendiri yang ingin mengadakan kegiatan ini. Dinamika seperti apa, proses atau lika-liku seperti apa yang teman-teman DPP hadapi. Jadi kalau bermain tim sepak bola itu, dalam tim sepak bola itu DPP ini posisi sekarang sebagai striker gitu. Sebagai Sekarpura 2. Sekarpura 2. Sekarpura 2. Hukum dan hubungan antar lembaga. Kemudian ini pertama kali saya jadi moderator sebenarnya di sebuah acara. Biasanya ngawal ketum aja gitu. Oke. Yang bikin saya duduk di sini. Baik, mungkin buat Kang Fazan nih, informasi nih Kang, struktur organisasi serikat. Jadi kalau serikat Jalan Angkasa 2 ini ada hidup aja ya. Terima kasih kepada Sekarpura sudah mengundang saya sebagai perwakilan dari Disnaker untuk menyampaikan peraturan ketenaga kerjaan. Ini sangat saya apresiasi ya, luar biasa sekali Pak Pediem, ini Sekarpura luar biasa sekali. Baru tentang norma ketenaga kerjaan, nah ini baru kalau saya diundang serikat, itu udah hampir 5 jutaan paling tinggi. Dan itu tuh di eranya Bupati siapa ya, saya lupa, yang perempuan itu. Nah itu memang janji kampanyenya itu untuk menaikkan UMK, dan itu jadinya sangat tinggi sekali gitu. Atau sebagai dasar THR apa itu, dasar upah lembur apa, nanti dijelaskan. Oke, boleh lanjut slide-nya. Nah ini kebijakan pengupahan ya, sebenarnya penghasilan. Nah itu nanti bisa jadikan dasar perhitungan untuk lembur, iuran BPJS, tapi yang itu dan wajib diberlakukan kepada seluruh pekerja sesuai jabatan golongan yang bersangkutan. Oke lanjut. Nah, pernah dengar 8 jam kerja nggak per harinya? 8 jam ya? Oke, jadi bisa bilang sampai putus 2 jam. Nah, itu kita menghindari itulah, kenapa makanya kita batasin jam kerja lembur sehari ya. Bahkan yang ingat ya, ada 4 orang kalau nggak salah. Nah itu berlaku di hari kerja, yang berlaku di hari libur resmi atau libur mingguan gitu ya. Oke lanjut. Nah ini secara harian di sini nggak ada kan ya Pak ya, harian. Di sini saya akan menanyakan terkait cuti. Sedikit saja dari saya. Bagaimana mekanisme pengaduan dan berapa lama prosesnya apabila kebetulan ada saudara atau teman kita yang bekerja di luar dan mendapat upah yang kurang gitu, atau ada masalah pelanggaran lain dari perusahaannya. Nah itu bagaimana mekanisme pengaduan dan berapa lama prosesnya Pak? Itu saja Pak. Terima kasih. Siap Kakak. Itu ya sebenarnya kanal pengaduan aja sih di website ya, Disnaker. Tapi itu masih soft launching lah. Kalau ada yang bermasalah sih lebih enak ke UPTD langsung. Tulisannya narasumber talkshow hubungan industrial pasca integrasi perusahaan. Pengalaman ya, pengalaman dan ada insight-insight, ilmu-ilmu untuk teman-teman semuanya. Tapi yang pasti ada sekarang. Ini yang di lantai 3 perkantoran. Nah, yang ini jaga ini apa rooftop situ, posko gitu. Ya, oke. Oke, satu lagi kepada Bang Gun Gun. Iya, berikan. Ganti ya. Pegang ke atas sih. Jadi kira-kira kalau
Bang, kata ketum mewah banget siapa dulu. Bang, gimana nggak happy ya bang? Asli. Kita akan mendapatkan suatu hal yang menarik ya tentunya dari ketum kita. Nah, siang ini kita bersama ketum, tentunya kita akan mendapatkan pencerahan. Baik. Ada Bu? Teman-teman memberikan suatu pencerahan untuk kita semuanya. Dua, Bang Ajis Fahmi, karena di Bandung Kang Ajis Fahmi. Yang terhormat Kang Trisna, kalau di luar Bandung Kak Trisna. Kemudian yang terhormat PT Angkasa Pura II Mas Trisna Wijaya. Yang terhormat dan saya banggakan para pengurus, karyawan-karyawati kantor cabang Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Harus mengatur waktu dan harus minta izin Pak sama Pak IJN CGK. Kalau waktu masih menjabat sebagai manajer tetap, di situ saya tinggal cabut aja izinnya ke SMA dan Pakatinya di Bogor. Kemudian memiliki core value yang mungkin teman-teman tahu di Rombi ada namanya peduli. Mana peduli? Nah ini dia, peduli. Ini dulu pertama kali di launching pada saat kepemimpinan masa Mas Robi Saputra. P-nya itu paradigma, E-nya edukatif, D-nya dedikasi, U-nya itu unggul, L-nya itu lincah, dan I-nya itu adalah ibadah. Di sini terdapat keterangan maksud dari masing-masing huruf tersebut, peduli. Kemudian 57 anggota kita saat ini berpotensi berkurang karena Kuala Namu mengalami monostatus. Inilah teman-teman sedikit gambaran mengenai DPC kita. Lanjut. Kemudian teman-teman mengenai ini pasti kan. Next Bang. Nah ini mengenai perjanjian kerja bersama, fungsinya ada mengatur hubungan kerja, kemudian mengantisipasi permasalahan di kemudian hari, sebagai alat kontrol, memberikan petunjuk terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, memberikan kepastian hukum dalam bentuk hubungan kerja. Kita teman-teman jangan sampai cuman baca PKB itu benefitnya aja misalnya. Terus yang kedua, pada saat ada permasalahan hukum gitu kan, tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian di 2 tahun ke depan menjadi tim perunding. Ya. Sampai suatu ketika saya sampaikan tadi sama Pak IJM, pas perundingan itu 3 tahap. Saya memang tidak pernah mencampuri di dalam karena kan sudah mendelegasikan kepada ketua tim. Ketua tim silakan, kita targetnya ini. Oke bang. Nah, pas saya di luar, saya dapat WA, Bang Ketum, abang harus masuk. Kenapa? Saya bilang, ini kita dibantai nih sama Trisna. Oke, ketum masuk. Masih perdebatan panas, tapi kan dibantah terus nih sama Mas Tisna sebagai ketua tim berunding. Ya kekuatan ketum kayaknya bisa meredam itu. Saya tinggal WA aja kan Pak Diam. Mas Trisna, jangan kenceng-kenceng lah. Itu adik-adik semua di samping itu. Pakailah tuh tim berunding yang lain, jangan main tunggal aja, honornya sama. Baru turun. Baru saya tinggal lagi. Nah itulah dinamikanya teman-teman, bahwa menjadi BAIS, Badan Intelijen Strategis Karpura, Bang. Karena mereka lah yang memberikan informasi terkait update. Sampai dengan kemarin teman-teman bahwa ketahui mungkin dinamikanya cukup kencang. Kita itu monitoring di setiap minggu. Setiap minggu kita monitoring isu. Ada 5 isu pada saat itu. Pertama partnership CGK. Yang kedua cargo village. Yang ketiga itu integrasi atau merger. Yang keempat manfaat kesehatan pasca kerja. Lintas serikat lainnya. Terakhir adalah Pelindo yang sudah merger dari Pelindo 1 sampai Pelindo 4 menjadi 1. Kami ke sana, Semen Padang sama. Di Semen Padang mereka tidak memperjanjikan apa-apa, bahwa tidak tertulis gitu loh. Sehingga pada saat berganti direksi ternyata benefit mereka berkurang. Yang tadinya misalnya ada 20 jadi sisa 16. Kemudian apa sih yang menjadi concernnya? Benefit karyawan, Bang. Abang aman kan selama setahun.
abang ikat kalau bisa di dalam PKB. Oh gitu bang? Iya. Nggak ada lain, karyawan lakukan kepastian terhadap benefit. Jadi kedepannya semua bisa jalan. Dan juga pastikan di dalam berita acara yang sah demi hukum. Oke. Coba lagi kita berbicara sama senior. Holding kita gimana posisinya teman-teman? Menolak keras kan? Menolak keras. Ternyata tidak bisa kita ukur karena apa? Itu aksi negara. Aksi yang punya perusahaan ini gitu loh. Kosong kita, nggak ada apa-apa. Barang itu jalan, tapi apa manfaatnya buat karyawan? Belajar dari situlah kemarin Rapimnas ya Bang Iqbal. Kita buka semuanya, bukan keputusan Fahmi, bukan keputusan ketua umum, tapi ini keputusan bersama setelah mendengar. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, TKK. Yang keempat, uang rumah akan dilebur ke dalam single payment tadi dibagi 12 dan akan menjadi pengalih terhadap jasa produksi, insentif semester, dan juga THR. Memang tantangannya ada. Saya sampai bilang ke pengurus bahwa ini, saya yakin tidak menjadi keputusan yang menyenangkan buat semua pihak. Tapi ini adalah keputusan yang terbaik. Saya bilang. Kami panggil Bank BSI Pak IJM. Kami minta tolong buatkan program tabungan rencana karyawan, investasi emas buat karyawan yang bisa nabung per tahun. Kata marketing BSI, iya Pak ya. Apedomo single salary payment ini yang daftar top up udah banyak kata gitu kan. Ini kan potensi resiko ada di karyawan. Berdasarkan perhitungan teman-teman ya Pak IJM ya. Gaji terendah AP2 nanti di luar snack KJ7 itu 10 juta something. Benar terjadinya peluncuran itu. Nah sehingga berpotensi untuk terjadi tadi. Nah tinggal bagaimana PR-nya di DPC ini bisa mencerahkan teman-teman. Dan kami DPP juga nggak akan tinggal diam Pak. Kami akan coba melakukan insight supaya teman-teman ini bisa lebih memahami dan sadar akan kehidupan akan datang. Kalau konsultan HR itu tidak diperbolehkan kalau sifatnya memberikan benefit. Kalau sumbangan dimungkinkan, tapi mekanismenya akan seperti apa? Kategorinya bagaimana? Sumbangan bagi yang tidak mampu atau bagaimana? Dan itu sekarang teman-teman senior-senior pensiunan kita sedang memperjuangkan itu teman-teman. Memperjuangkan untuk manfaat kesehatan pasca kerja. Datang ke kami Pak Manurung, Pak Sulistyo Wijayadi, Rian Hadihito, Anggono Laras. Wah banyak senior-senior yang memang notabene pada saat itu adalah pemangku kepentingan. Kebetulan ada senior serikat juga, nggak saya sebutkan namanya. Ngomong semua, saya dengerin, saya sampaikan bahwa serikat sedang berjuang ini loh Pak. Oh, betul itu, bagus Mas. Kata senior serikat yang di situ, Bang Ketum, mohon maaf, sama kami juga dulu memperjuangkan itu Bang. Tapi bapak-bapak ini yang nolak Bang. Tunjuknya itu senior yang di situ. Saya cuma, ya Pak, ini adalah keputusan dari karyawan, organisasi yang memang harus kami perjuangkan Pak. Kami belajar, saya bilang gitu, kami belajar dari senior-senior yang ada. Sehingga kami berharap ke depannya kami bisa lebih baik lagi. Beliau cuma menyampaikan bahwa ya kami mohon dukungannya, mudah-mudahan ini bisa dapat segera disesuaikan. Kemarin kita tanda tangani PKB teman-teman. Para pensiunan ada yang WA sama saya, Bang, apakah sudah mengakomodir usulan pensiunan? Saya bilang, mohon maaf Pak, belum Pak. Karena memang teman-teman harus ketahui bahwa PKB ini adalah memperjanjikan antara pemberi kerja dan pekerja. Jadi memang hubungannya sama yang masih aktif. Kalau kita mau mendapatkan manfaat kesehatan pasca kerja, iyalah semasa aktif. Kalau sudah putus hubungannya, bagaimana bisa itu berlangsung lagi? PKB seperti yang sudah disampaikan, Angkasa Pura 2 dan Angkasa Pura 1 kemarin sudah menandatangani berita acara dan masing-masing dari mereka kan mempunyai PKB. Nah, bagaimana jika nanti
sudah saatnya merger. Apakah PKB tersebut masih berlaku atau ada pembaharuan PKB? Seperti itu. Terima kasih. Baik, apa kalau udah ada yang lain tadi mohon maaf mungkin saya apakah di saat terjadinya merger nanti apakah kita bisa minta untuk ditempatkan di mana atau misalnya kita boleh meminta penempatan di mana? Nah, yang kedua nanti ini kan bukan kita mengkaitkan dengan politik. Ini adalah tautan politik. Nanti setelah bergantinya kita nggak tahu setelah ini pemimpin kita siapa. Dengan bergantinya presiden, ternyata ada lagi kebijakan baru di sini. Ternyata APD ini dipecah lagi menjadi dua lagi, timur dan barat lagi. Terlalu besar ini dipecah lagi menjadi timur dan barat lagi. Nah, yang saya pertanyakan nanti sejauh mana sih dari dari serikat mengawal ini di saat terjadinya kebijakan seperti ini. Itu aja, itu terima kasih. Bawa gerbong, kemudian PKB-nya masih ini semua kan masing-masing. Nah itu yang dibalik, kita harmonisasi dulu baru merger. Itu Bang Gustiar, jadi sehingga memang kemungkinan kedepannya pada saat terjadinya merger dan hanya ada satu Angkasa Pura Indonesia, PKB hanya ada satu. Pada saat perundingan, mayoritas yang memiliki anggota lebih banyak, dia akan menjadi mayoritas tim perunding paling banyak. Itu diatur. Sehingga menurut saya bilang sama Bang Sekjen sama teman-teman di JPA, apapun yang terjadi Sekar Pura 2 tetap ada. Pada saat terjadinya merger, mau berubah namanya menjadi Sekar Pura Indonesia, mau jadi Sekar Pura aja, nggak masalah. Yang penting kita tetap ada, kita karyawan AP2 tetap solid. Memang tantangannya pada saat merger adalah culture, budaya masing-masing, ya kan? Kemarin kita DPP itu membuat webinar tentang sejarah berdirinya AP2, itu biar kita mengetahui teman-teman, kita ini dulu seperti apa, berasal dari mana. Kita minta Pak Tatang, saya nemuin beliau di Jakarta Selatan, di mall apa lupa saya namanya, bercerita, dan beliau alhamdulillah merespon dengan baik. Dan beliau juga mantan komisaris utama kita, dan juga beliau mantan sekjen perhubungan, dan beliau juga pelaku sejarah dari terbentuknya Angkasa Pura II. Kemarin beliau bercerita dari namanya Jia gitu kan, kemudian berubah lagi menjadi Soekarno-Hatta, Airport dari Kemayoran ditutup dan sebagainya lah. Ternyata teman-teman, Angkasa Pura II itu ada karena ada Bandara Soekarno-Hatta. Dulu ternyata tahun 99 itu akan ada privatisasi Cengkareng, tapi nggak jadi. Kemudian sudah ada wacana pada saat itu holding, sempat nggak jadi gitu kan. Nah sekarang ini ada wacana integrasi. Apakah tahun depan bisa mungkin ada yang lain? Itu mungkin saja Bang. TKK, THR Natal, uang cuti akan masuk ke dalam PGD, penunjang gaji dasar. Tunjangan sewa rumah atau tunjangan perumahan, dia akan timbul satu komponen sendiri, tunjangan perumahan. Jadi kemarin itu yang dirubah adalah mekanisme pemberian yang selama ini dibayarkan satu kali, dibayarkan setiap bulan. Jadi secara implementasi bulanan, teman-teman yang tinggal di komplek, dia pertama akan ada gaji dasar pensiun, penunjangan gaji dasar, kemudian satu lagi tunjangan jabatan atau tunjangan struktural, tunjangan perumahannya dinolkan. Nah, begitu juga kalau yang karyawan aktif, maksudnya yang di luar komplek, dia akan ada gaji dasar penunjang gaji dasar, tunjangan jabatan atau struktural, ada tunjangan perumahan. Nah, yang akan disesuaikan lagi adalah peraturan mengenai pemberian insentif produksi dan insentif semester. Selama ini dibunyikan adalah diberikan sesuai dengan take home pay, ya kan? THP. Sekarang diberikan THP plus tunjangan perumahan. Nah, jadi memang nanti akan terakumulasi itu. Jadi teman-teman yang di komplek nih, manfaatnya dia tetap akan dapat perhitungan benefit tunjangan perumahan pada saat mendapatkan THR dan insentif. Kemudian yang kedua, yang nikah sesama karyawan dan karyawati yang selama ini PKK-nya itu hanya dapat satu, sekarang diperhitungkan dua, masing-masing dapat. Yuda mana banyak Yuda. Karena apa?
itu mas ambil keuntungan. itu masuk ke dalam komponen PGD. Kesehatan manfaat kerja tadi yang saya sampaikan bahwa terkait jaminan kita kesehatan setelah pensiun nanti itu ada iuran yang harus diberikan 80% dari perusahaan, 20% dari karyawan. 20% dari karyawan ini berapa nilainya? 30 hari setelah rapat umum pemegang saham pertanggungjawaban atas kinerja tahun sebelumnya, yang selama ini biasanya dilakukan di bulan Juni. Nah, terus pada saat perundingan tahun 2023 untuk periode 2024-2026, manajemen mengusulkan untuk menghapus uang muka jasa produksi. Tapi tim perunding bernegosiasi. Kenapa dihapus? Kita bercerita mengenai masa lalu. Kita bercerita mengenai best practice yang ada di perusahaan lain. Alhamdulillah masih bisa muncul uang muka jasa produksi, tetapi diberikan pada saat sudah selesainya laporan unaudited perusahaan yang biasanya dilakukan di bulan Januari. Sehingga di PKB 2024 berubah, pemberian uang muka diberikan pada bulan Februari setelah laporan unaudited. Nah, itu pasti akan saya informasikan kepada Ketua DPD. Yang pasti kami akan mencoba untuk berjuang sesuai dengan PKB 2024. Di bulan Februari sedang kita upayakan negosiasi untuk dapat direalisasikan kembali. Nanti dia itu ada dari kajian. Kadang-kadang seringnya tidak akan sama apa yang mereka ajukan dengan yang terrealisasi. Itu termasuk tantiem. Nah, itu pun yang akan harusnya Starpura 2 ketika sudah mulai adanya single salary, kedepannya akan menjadikan bargaining itu persentasi. Sama kayak kemarin itu kalau ceritanya, kenapa kita dapat 2+1? Padahal kalau secara anggaran di ACC itu tinggal 0,5. Nah, itu perjuangan bagaimana komunikasi seorang ketua umum dengan manajemen, dengan direksi yang kemudian disepakati, dipahami bahwa oh ini pertama kali Pak. Ya bahasanya itu dibayar 2 dulu, setelah ada dari RUPS baru dibayar 1. Tetangga aja nggak sampai segitu. Menyesuaikan NIP-nya, menyesuaikan penghasilannya harus sama. Itu mungkin. Siap, terima kasih Mas Risna. Informasi cukup kompleks ya tadi teman-teman yang tutup sampaikan. Jadi itulah beberapa kaitan dengan integrasi. Tapi mungkin izin untuk Mas Risna nih di luar dari yang tadi disampaikan. Kalau nggak salah kawan-kawan Bandung kemarin pernah dengar nih Pak JM bahwa ini nggak tahu nih ya, karena mungkin mereka melihat Starpura 2 cukup baik ya. Sampai pada masa integrasi ini itu terdengar bahwa karyawan AP1 pengen gabung ke Starpura 2 loh. Tepuk tangan untuk Starpura 2. Jadi sampai segitu murninya perjuangan Maju dan sejahtera bersama bersama. Menjadi karyawan Angkasa Pura 2, benar ya? Ketika dia membutuhkan teman-teman di Bandung, ditempatkan di Bandung. Ketika dia membutuhkan teman-teman mungkin di kantor pusat, akan ditempatkan di kantor pusat. Nah, itu yang namanya kebutuhan perusahaan tadi. Kebutuhan perusahaan karena kita bekerja di AP2, namanya kebutuhan perusahaan AP2. Sama ketika saya menjelaskan kebutuhan perusahaan yang ada di Kuala Namu. Di Kuala Namu itu, ini contoh ya, teman-teman itu pingin untuk bisa nggak kami penugasan sampai dengan pensiun dan lain sebagainya, bisa. Tapi akan dilihat kebutuhan, ada 2 di situ, kebutuhan perusahaan Angkasa Pura 2 dengan kebutuhan perusahaan yang namanya Aviasi tadi. Apakah Aviasi tetap membutuhkan skill teman-teman semua? Ketika dia sudah merekrut, sudah melengkapi, nggak tahu. Dia pembuahan yang menyebabkan pembuahan yang lain memang biasa istilah. Betul juga. Hasilkan bibit unggul dan Dan untuk rekan-rekan semuanya, ya di belakang sana sudah disiapkan untuk breakfastnya. Anggap aja kita semua tahu. Apa breakfast ada ya? Anggap kita semuanya tetap masih pagi.
ucapkan selamat buat para pemenang ya. Dan Bapak R. Indah Krisna sebagai pemberi sharing session pada sore hari ini. Izin saya enaknya di sini aja deh, di tengah ya. Supaya pada nggak pulang Pak, karena Pak EJM-nya masih di sini, jadi saya ditaruh di yang sesi ketiga dengan dikasih judul bukan keinginan saya, tetapi keinginan panitia. Saya nggak tahu, ternyata supaya inline dengan tadi yang judul pertama dan sesi yang kedua. Yang kedua, elang dia itu terbang semakin tinggi. Dan elang itu bekerja semakin dia tinggi, semakin dia menjelajah jauh untuk mencari elang akan cakarnya akan semakin bengkok, berpotensi untuk dia sulit menerkam mangsanya kalau dia terbang sampai dengan, dan bulunya pun semakin lama semakin lebat. Pilihannya adalah berubah atau mati. Akhirnya ada beberapa elang memilih untuk berubah. Dia lari, dia terbang ke gunung yang tinggi, dia menyakitkan dirinya dengan membenturkan paruhnya supaya paruhnya itu rontok. Kemudian timbul yang baru, cakarnya dirusakkan oleh dia sampai akhirnya timbul cakar yang baru. Itulah transformasi yang elang lakukan, sehingga ketika paruhnya tumbuh baru, cakarnya tumbuh baru, bulunya tumbuh baru, akhirnya dia bisa terbang lagi dan dia bisa hidup lebih lama. Nah, filosofi elang ini adalah sebagai pembuka bagi saya untuk saya mengajak rekan-rekan semua dalam hal ini, dalam diskusi kita tentang transformasi diri. Salah satunya adalah elang. Keamanan dan keselamatan. Akhirnya Singapura Air berubah menjadi salah satu airline yang dipercaya. Ini adalah salah satu contoh dari keterpurukannya, perubahan dari yang terpuruk untuk naik kembali. Saya juga ngobrol-ngobrol, saya nggak jauh-jauh dari itu. Pak, dulu saya waktu kecil tukang semir sepatu, tapi yang kita lihat apa? Sekarang dia manajer. Kedinasan itu pun saya tidak mau. Karena apa? Saya sudah bekerja di pabrik elektronika, Grundig, di Jalan Raya Bogor. Lulusan STM Pembangunan itu disalurkan di sini. Tapi orang tua berkata apa? Nih coba di koran ada ini, ikut sana. Saya sering diajak teman-teman nongkrong di musola, itu nggak masalah bagi saya. Karena selama 3 hari, tes pertama, tes 2, ke tes 3, saya tidurnya di masjid. Mungkin karena tidur di masjid itulah saya jadi berubah kali ya. Lulus dari Curug, ternyata saya menemukan ada penempatan di daerah. Tahun 92 itu penempatan di Pekanbaru, hutan bro. Saya nggak mau, kabur saya. Saya kabur, nggak mau ikut penempatan ikatan dinas. Saya lari ke penerbangan swasta. Orang tua saya, kamu mau jadi apa nanti? Disamperin. Kopernya itu tasnya itu dimasukin ke dalam koper saya. Saya deh disuruh berangkat. Saya nggak tahu Pekanbaru hutan. Akhirnya saya sendiri, satu pesawat hanya sendiri. Sampai pramugari menanyakan, baru pertama kali ya naik pesawat. Mungkin mukanya tegang kali ya. Jadinya
pramugari itu menanyakan, saya ingat banget pesawatnya Merpati, kayak FOC gitu, duduk paling depan. Oke. Kemudian sama kayak Iqbal, kemudian jadi orang T3, pernah di Palembang, pernah jadi PMU, balik, pernah di DTB, di Halim, dan terakhir sampai saat ini ya di BDIP. Ini adalah foto-foto yang pernah saya alami. Ini mungkin tahun 90, kalau di Zoom tahun 94, mungkin masih ada yang aktif di sini. Ini Butini yang sebelah kiri, ya, Bu Sartini. Nah, silakan di cross check itu bagaimana Indra itu di sana. Tahun 92 saya sudah menjadi tim SKJ-nya AP2 loh ini. AP2, tim SKJ, itu SKJ kan? Bawa bendera kayak begini. Paling ujung itu Pak Kristanto, sekarang jadi GM Airnav. Nanti Bang Adit bisa tanyakan ke teman-temannya. Yang lain udah pada pensiun, mungkin yang lain. Di foto dikasih ke sini. Seperti itu. Di bawahnya itu adalah pesawat Dakota. Mungkin teman-teman belum tahu yang namanya pesawat Dakota. Itu pesawat ini kalau avioniknya diperbaiki oleh saya itu selalu dites terbang, dan saya pakai ini pesawat Dakota DC-3. Jadi itu ya pesawat tahun jadul banget, tahun zaman perang saya sudah melakukan. Tahun 91 gaji saya udah 1,2. Begitu saya masuk ke PNS hanya 300.000. Mana Pak Haji? Betul ya Pak Haji? 300.000. Perusahaan ini udah bubar sekarang. Dan saya tidak mungkin menjadi seperti berdiri di depan ini. Oke, next. Nah, itulah perubahan-perubahan pada diri kita. Akhirnya di sini saya menyampaikan dalam kehidupan ini harus melakukan suatu keputusan. Keputusan saya yang gak enak tadi, yang tadinya enak bekerja di perusahaan menjadi teknisi, akhirnya saya putuskan menjadi pegawai negeri sipil yang mempunyai kedinasan di Pekanbaru dengan gaji 300. Pastinya keputusan itu menyakitkan karena apa? Untuk memulai pembaruan. Itu yang ada dalam konsep saya tentang yang dirasakan terkait dengan transformasi tadi bisa tidak, dan apa implementasi yang diharapkan dari diri sendiri. Silakan. Siap. Adalah mempunyai rating. Berapa terima? 600.000 ya. Itu 600.000. Ketika nanti dia di pusat, dia nggak terima itu, akan menjadi suatu kehilangan. Tapi dia tadi nggak menjadi, kalau kami bikin tadi kayak gini ya dia. Jadi kita akan kehilangan aset, tapi untuk perkembangan, untuk transformasi diri kami ikhlaskan. Yang pasti tinggal nunggu SKJ ya. Pas pada saat saya SMP, alhamdulillah dengan kegigihan orang tua saya bisa sampai dengan kuliah. Kebetulan saya kuliah di Bandung pasca tsunami. Dari akses tersebut saya dapat kabar orang tua saya sakit. Dari saat itu saya minta izin ke orang tua saya untuk mencari pekerjaan, tapi ya di area yang dekat Pak. Yang siap bermetamorfosis, karena di dalam transformasi kita yang kita temukan adalah kekuatan sejati untuk menghadapi perubahan dan meraih potensi terbaik dalam hidup. Temukan kekuatan dalam diri kita, dan kitalah manusia dan jiwa yang kuat, itulah kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Silakan. Tapi aku tahu obatnya. Ayo dong, muncul dong. Ayo, dijadikan dong. Terima kasih kepada ST, terima kasih Pak
perubahan itu pasti akan ada, tetapi perubahan itu pasti akan ada bila kita lalui dengan kekuatan yang kita miliki. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penghargaan atas sharing session dari Pak IGM, maka dari DPC Sekar Pura 2 Bandar Besar Sekar Pura 2 memberikan suatu berikan tepuk tangan buat Pak IGM kita of Smartwatch Xiaomi. 3, 2, 1. Lain. 3, 2, 1. Ada satu buah air purifier yang diberikan kepada perwakilan dari aslinya. Ya, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada ketum yang sudah hadir di sini beserta jajarannya Bandara Hussein Sastra Baru. Saya mewakili dari perwakilan pengurus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan dan salah kata. Dan tentunya kita berharap semoga kita bisa masih berkumpul bersama keluarga besar Bandara Hussein Sastra Baru. Terima kasih. Dan saya live. Oh, udah dibuka.